Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Matur sembah nuwun. Pada kesempatan kali ini masih dengan Kang Tro dan kita akan membahas tentang kekuatan sugesti. Sebenarnya orang hidup itu kita itu sudah masuk dalam dimensi sugesti ataupun setiap hari kita itu sudah melakukan sugesti. Bahkan banyak dari spiritual yang mereka kalau menyadari bahwa berbagai keilmuan yang dipelajari itu sebenarnya sumbernya dari sugesti pikiran kita sendiri. Nah, di sini saya akan kasih contoh beberapa ilmu yang sebenarnya sumbernya itu adalah sugesti. Sehingga orang menyebutnya dengan kesaktian ataupun memiliki kemampuan di atas rata-rata. Padahal itu hanyalah kalau kita kembalikan itu hanya sebuah sugesti dari pikirannya sendiri. Contohnya yaitu ilmu mediumisasi, memasukkan jin ke dalam raga manusia. Itu sebenarnya kuncinya tetap sugesti. Jadi yang memasukkan itu mensugesti orang yang mau dimasuki itu. Sehingga terjadi saat dia mengikuti sugesti dari yang mau memasukkan, ini akan terbawa sugesti itu, sehingga apa yang dimasukkan akan sesuai dengan yang diharapkan oleh yang ingin memasukkan tersebut. Nah, yang kedua, yang biasanya dibilang orang itu kesaktian, itu sebenarnya ilmu tenaga dalam. Tenaga dalam ini sebenarnya kuncinya juga pada sugesti. Itu sebenarnya sebuah sugesti juga, di mana setiap orang sebenarnya memiliki tenaga yang luar biasa dalam dirinya, tetapi di saat dia tidak mampu membangkitkan tenaga itu, dia harus membutuhkan orang lain untuk mensugesti dirinya, kepikirannya, sehingga kekuatan itu benar-benar terbuka, lepas pada dirinya. Makanya ada pengisian tenaga dalam, ada mantra membangkitkan tenaga dalam, itulah sugestinya sebenarnya. Dan ilmu kesaktian lainnya yang memang sebenarnya itu juga masuknya karena sugesti, santet itu juga sebenarnya yang dasar loh, yang tingkat pertama loh, itu sebenarnya juga sugesti. Dimana di saat rumah kita dibuangi sesuatu, tempat usaha kita dibuangi sesuatu, itu sesuatu yang dibuang itu sebenarnya hanyalah sebuah sugesti. Dia melemparkan sugesti kepada jenengan di saat sampean meyakini rumah panjenengan dibikin orang atau usaha sampean buat orang, itu pikiran sampean nanti akan terombang-ambing. Rasa sampan, rasa ketakutan sampan, sehingga sampan terus memikir, dan akhirnya karena sugesti dalam diri panjenengan sendiri itu, akhirnya santet itu masuk, guna-guna itu masuk. Itu sebenarnya juga sugesti. Terus tentang jimat, jimat itu sebenarnya alat sugesti. Jimat itu bisa sakti, bisa mujarab, itu karena sugesti. Di saat sampean merasa tidak yakin dengan diri sampean sendiri, akhirnya sampean mencari sebuah pegangan. Di saat sampean memegang benda jimat ini atau pusaka ini, sampean merasa, wah, saya memiliki ini, wah, saya memiliki kesaktian ini. Nah, ini juga sugesti diri sebenarnya, sugesti pada diri kita sendiri. Jadi yang bikin sakti pusaka atau jimat itu bukan jimat atau pusakanya. Yang membuat sakti itu adalah yang megang pusakanya. Karena apa? Karena sugesti dirinya, karena keyakinan dirinya. Gitu. Sebenarnya di situ. Yang kelima yaitu tentang rapalan. Rapalan itu sebenarnya adalah kunci membuka sugesti diri. Makanya di saat orang-orang keyakinan dirinya kurang, itu penting menggunakan rapalan. Jadi harus agar apa? Agar bisa mensugesti dirinya sendiri dengan rapalan itu. Seperti kunci itu.
Kalau membaca rapalan ini, nanti saya akan memiliki ilmu kesaktian ini. Kalau saya membaca rapalan ini, saya nanti akan kebal. Saat saya membaca rapalan ini, saya akan bisa melihat jin. Nah, itu sebenarnya sebagai sugesti diri kita. Makanya kekuatan sugesti ini sangat luar biasa. Apa tidak penting, Kang? Penting. Perlu dalam hidup kita itu kita perlu mencari sesuatu yang bisa mensugesti diri kita. Karena apa? Terkadang keyakinan kita itu, rasa kita itu sering terombang-ambing. Di saat kita memegang sesuatu untuk dijadikan sugesti diri, apa salahkah? Tidak salah. Tidak salah. Makanya ada pengelarisan, ada rapalan untuk buka mata batin, ada rapalan untuk sedulur papa, ada rapalan untuk ilmu-ilmu kesaktian yang lainnya. Itu memang penting untuk apa? Membuka kunci energi dalam diri kita, untuk membuka kunci kekuatan pikiran kita. Karena boy, itulah pentingnya sugesti. Karena itu kita belajar, jangan hanya mensugesti orang lain, tetapi kita juga harus mampu mensugesti diri sendiri. Apabila keyakinanmu kurang, rasa percaya dirimu kurang, carilah sesuatu yang bisa mensugesti dirimu sendiri. Kalau perlu di saat kita terpuruk, kita mencari sesuatu sugesti agar itu bisa membangkitkan diri kita, agar kita bisa bangun dari keterpurukan kita. Contoh, datang ke makam seseorang. Kalau saya datang ke sana, hidup saya nanti akan berubah. Kita datang. Itu juga sebuah sugesti. Kita hidup itu diselimuti sugesti kok. Kita nyuruh anak itu aja kita sudah melakukan sugesti kok. Kita bisa makan ini awalnya juga dari sugesti diri. Lapar, saya pengen makan. Saya pengen makan itu sudah sugesti diri. Akhirnya sampai makan. Nah, itu pentingnya ilmu sugesti di situ. Tetapi harus didalami, benar-benar didalami. Agar apa? Agar kita tahu jalurnya, agar tahu manfaatnya. Kalau kita hanya belajar ilmu sugesti ini, terus hanya mengikuti, menjiplak ibaratnya. Kamu lakukan ini aja, nanti ini. Tidak tahu penjelasannya. Lama-lama kita akan terbelenggu oleh sugesti diri kita sendiri, sehingga menjadi sebuah mental block. Kurungan dalam diri kita sendiri, sehingga kita mau terlepas saja susah. Orang yang sudah terbelenggu oleh sugesti ini, itu akan susah untuk keluar. Susah sekali. Karena apa? Sudah terlalu enak di dalam sini. Nah, makanya belajar yang benar. Kekuatan sugesti itu luar biasa. Keistimewaannya, keajaibannya, itu sangat luar biasa. Belajarlah dengan pemahaman, dengan penjabaran, dengan penjelasan yang benar-benar detail. Di saat sampan mendapatkan sebuah keilmuan, sampan harus minta penjelasan sedetail mungkin. Agar apa? Agar kita tidak terbelenggu dalam keilmuan yang kita pelajari itu sendiri. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi hati-hati dalam belajar. Jangan hanya ikut-ikutan. Tetapi di saat sampean belajar, sampean diberi sebuah ilmu, sampean harus paham, benar-benar paham dengan ilmu itu. Ini masuknya kerana apa? Di situ sampean memiliki tameng ataupun memiliki batasan pada diri sampean sendiri-sendiri. Terima kasih.